Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada para ikhwan dan akhwat yang telah bergabung dalam grup WhatsApp dakwah ini, saya ucapkan marhaban bikum, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu sekalian. Ahlan wa sahlan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita terus berlanjut dalam grup WA yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat untuk memperhatikan bahwasanya ilmu adalah ibadah ya. Jadi ketika masuk dalam grup ini ya, niatkan memang menuntut ilmu adalah ibadah ya. Sebagaimana kalau kita baca Quran kita merasa sedang beribadah kepada Allah, kalau kita sedang sholat kita merasa sedang beribadah kepada Allah, kalau kita sedang puasa kita merasa sedang beribadah kepada Allah, maka tatkala kita menuntut ilmu hendaknya kita merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan ilmu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah buat dia faqih tentang agama. Oleh karenanya, kalau orang cinta dengan ilmu, tanda bahwasanya Allah mencintainya, Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka Allah membuat dia cinta kepada ilmu, Allah membuat dia sabar dalam menuntut ilmu, Allah membuat dia betah dalam majelis ilmu. Ini tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan baginya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini dalil bahwasanya ilmu adalah jalan termudah untuk meraih surga. Ya, banyak jalan menuju surga. Ya, tetapi jalan yang tercepat kata sebagian ulama untuk meraih surga adalah menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan ilmu akan terbuka wacana-wacana tentang amal saleh, tentang hal-hal yang diharamkan untuk dijauhi, ya. Dan ilmu sendiri itu adalah merupakan ibadah yang mengantarkan kepada surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganggap ilmu adalah jihad. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kau taat kepada orang-orang kafir wahai Muhammad, dan berjihadlah melawan mereka bihi, itu bil Quran, jihad dan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini turun ketika masih di fase Mekah, ya, di mana Nabi SAW belum diwajibkan untuk berjihad dengan pedang, tapi Allah menyuruh Nabi berjihad dengan Al-Quran itu dengan ilmu. Sama ketika Allah menyuruh berjihad melawan orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin." Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan melawan orang-orang munafik. Kita tahu namanya orang munafik tidak boleh dibunuh karena KTP-nya Islam. Terus bagaimana berjihad lawan orang munafik? Itu dengan ilmu, membantah syubhat-syubhat mereka, membantah kerancuan pemikiran mereka. Jadi Allah menyatakan bahwasanya ilmu adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat sekarang di zaman sekarang bagaimana Islam tersebar bukan dengan pedang, tapi Islam tersebar dengan ilmu. Banyak dai, banyak kaum muslimin ya di negara-negara kafir sana yang terus menyampaikan Islam dengan ilmu, membantah syubhat-syubhat sehingga penyebaran Islam tidak bisa dibendung. Semakin tersebar di mana-mana, negara-negara non muslim setiap hari orang masuk Islam ya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya ilmu adalah jihad. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan jihad dengan ilmu dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk seluruhnya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Harus ada dari setiap sekelompok orang yang tafaqquh fid din, menuntut ilmu. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar memberi peringatan kepada kaumnya jika kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka waspada. Di sini Allah menyatakan tidak pantas semua orang-orang beriman untuk berjihad. Harus ada sebagian untuk ilmu. Maka perlu jihad dengan pedang dan perlu jihad dengan lisan. Ya, Allah menggandengkan jihad dengan pedang dengan menuntut ilmu. Ini yang menunjukkan tentang agungnya menuntut ilmu. Di antara dalil bahwasanya ilmu adalah ibadah, ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan ilmu dengan zikir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kata Allah, bertanyalah kepada ahlu zikir, yaitu orang-orang yang suka berzikir. Maksudnya di sini bukan orang tukang berzikir, tapi maksudnya orang berilmu. Allah menamakan ilmu dengan zikir karena tempat bertanya kita kepada para ulama. Allah menamakan para ulama dengan ahlu zikir. Kenapa? Karena nuntut ilmu itu sendiri
kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pelajari, tauhid, kita sedang mengingat Allah. Ilmu fikih kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentang adab kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pelajari di agama Allah, kita sedang mengingat Allah. Maka menuntut ilmu adalah zikir, zikrullah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Menuju zikrullah. Apa yang dimaksud zikrullah? Para ulama rata-rata mengatakan maksudnya adalah khutbatul Jum'ah, khutbah Jumat. Khutbah Jumat dikatakan oleh Allah zikrullah, bukan salatnya dalam ayat ini, tapi Allah sedang berbicara tentang khutbatul Jumat. Kenapa khutbah Jumat isinya ilmu? Mendengarkan ilmu berarti sedang zikrullah. Sedang zikrullah ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang berilmu tinggi derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, ya. Jadi orang beriman diangkat derajatnya, orang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang beriman. Dan tidak mungkin seorang diangkat derajatnya kecuali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu agung, ya. Makanya Nabi tidak pernah disuruh oleh Allah untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bahagia antum semangat untuk masuk dalam grup WA. Semoga semangat ini terus dipertahankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati kita untuk terus semangat untuk ilmu. Karena ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah yang agung, ibadah yang memudahkan kita untuk meraih surga. Jadi kita ketika menuntut ilmu, kita hadirkan dalam diri kita, saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bisa bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.